Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita hidayah inayahnya, memudahkan kepada kita semuanya untuk bangun di subuh, karena tidak banyak orang yang bisa menghidupkan waktu subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sayyidul mursalin dan sayyidul rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita tentang kehidupan setelah mati, kita masuk ke dalam bab qisas. Qisas ini kalau kita bilang apa pengertian qisas? Balasan. Itu qisas. Ya. Kenapa? Siapa mereka yang dibahas adalah dibalas orang-orang zalim. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, yang pertama, siapa yang pertama di qisas? Itu satu. Ya. Kemudian nanti ada pembahasan lagi yang kedua, bagaimana qisasnya manusia. Kemudian yang ketiga, apakah nanti orang kafir kalau kemudian dizalimi sama seorang muslim bakal kena qisas seorang, ya, apakah tidak? Maka kita akan bahas di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Perhatikan betul. La dzulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Maka hari ini, pada hari ini kata Allah SWT, tujza, dibalas setiap jiwa dengan apa? Sesuai dengan apa yang diperbuat. Ini balasannya. Dan tidak ada kezaliman hari ini. Kenapa? Gak ada yang dirugikan maksudnya. Innallaha sari'ul hisab. Jadi pada waktu itu seorang itu dibalas dengan seadil-adilnya. Nanti kita lihat model qisas gimana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, lihat, "Tsumma innakum yawmal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun." Istilah ya takhtasimun ini ya, pada waktu itu apa? Berbantah-bantahan. Karena seorang yang terzalimi akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman orang lain di saat itu. Maka muncul apa? Perdebatan. Paham ya? Muncul argumen. Nah, takhtasimun ini tidak Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan maksudnya mengisyaratkan tentang qisas. Nah, karena nggak bisa mengelak di saat itu, dan masing-masing kena balas. Kemudian yang berikutnya, qisas itu ada dua jenis. Pertama, qisas terjadi pada siapa? Pada siapa? Qisas terjadi itu ada dua jenis. Ya, satu itu terjadi pada, ini pertama kalinya, makanya nanti hewan
kemudian baru yang kedua terjadi pada manusia. Pada waktu terjadi pada hewan, ya. Kemudian di akhirnya nasib hewan terlihat oleh orang-orang kafir, maka orang kafir kepingin seperti hewan. Paham ya? Kenapa kepingin seperti hewan? Kita bahas. Coba perhatikan ya. Pertama, kisah terjadi pada hewan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa kisah ini ya terjadi pada hewan. Allah mengatakan wa idzal wuhushu husyarat. Apabila binatang wuhush itu binatang-binatang liar, husyarat ini kalau kita bilang dikumpulkan. Dengan tujuan apa dikumpulkan? Dengan tujuan dibalas di kisah. Itu tujuannya. Karena pada waktu itu Allah SWT menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa syahidnya umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai'. Itu kata-kata Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada dabbah ini diistilahkan ke hewan, seekor binatang pun yang berjalan di atas muka bumi ataupun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kalian. Paham? Kenapa disebut umat seperti kita? Ada pertanggungjawabannya. Ya, semua bakal kena tanggung jawab, bukan cuma manusia kok. Binatang juga ada balasannya. Ya. Kemudian Allah katakan ma'afarratna fil kitab min syai'. Ya, sesungguhnya apa? Ma'afarratna. Ya, tidak ada suatu pun yang kami luputkan dari di dalam kitab. Artinya kitab ini adalah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak luput dari terhadap mereka dari perhitungan balasan. Ya, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Dari sini ya Rasulullah SAW menjelaskan secara detail lagi. Ada dua perkataan tentang hadis Rasulullah SAW. Kedua-duanya hadis. Ya, dikatakan la tu'adunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya, Rasulullah memerintahkan ya untuk mengembalikan hak-hak itu pada pemiliknya ya di hari kiamat. Kenapa? Hatta yuqada li syatin jalha ya minasyati, karena sampai ya kambing yang bertanduk pun ya dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ya, kenapa? Karena waktu itu kambing yang bertanduk mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Berantem kan? Nanti di saat itu Allah balas. Yang enggak bertanduk, nanduk yang bertanduk. Jelas? Ini nasibnya. Ya. Contoh bagaimana kemudian juga binatang saling balas. Ya dari sini dari Abi Dzar Al-Ghifari dijelaskan anna Rasulullah SAW ra'a syatan tatihan. Dikatakan apa? Rasulullah melihat dua kambing saling bertanduk. Maksudnya serutukan. Istilahnya gitu. Ya, saling menanduk. Kemudian Abu Dzar ya ditanya, "Ya Abi Dzar, hal tadri fi ma tatihan?" Wahai Abu Dzar, engkau tahu enggak kenapa mereka berdua itu bertanduk? Apa namanya? Saling nyeruduk. Maka kemudian Abu Dzar mengatakan enggak. Ya, walakin Allah yadri wa sayaqdi bainahuma. Injilnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili ya di antara kedua
kena tuh nanti di kiamat. Jelas di akhirat nanti bakal dibalas, itu istilahnya seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala setelah mengkisos mereka jadi apa? Maka dikatakan kunil turaba, jadilah engkau tanah. Makanya ketika kambing atau binatang apapun itu setelah kisosnya selesai mereka jadi tanah, dan itu dilakukan di hadapan manusia dan para jin, maka nasib orang kafir adalah orang-orang kafir itu melihat kisosnya hewan, maka orang kafir kepingin jadi kayak hewan. Kenapa? Kalau sudah jadi tanah, apa itu jadi? Selesai. Ada surga neraka kan? Ya, disinilah letak di mana mereka berandai-andai satu, bukan sekedar berandai-andai kepingin mati, tapi lebih dari itu. Paham? Karena nyesel mereka jadi manusia setelah tahu kalau mereka akan merasakan adab selamanya. Makanya Allah mengatakan wa yaqul kafiru di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Habis lihat hewan kena kisos kemudian jadi tanah. Karena di saat itu ya, mereka merasakan jahanam selamanya. Kalau istilah ini ya jangan pernah ditanya sampai kapan. Kenapa? Karena ini kalau kita bilang tanpa ujung, gak ada ujungnya, terus gak akan pernah ada berhenti. Dan kita bicara jahanam, ya, tidak ada kematian di situ. Bahkan Allah SWT nanti akan menjadikan kematian itu seperti kambing wujudnya, kemudian disampaikan. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang di surga, wahai penduduk surga, kekekalan atas kalian. Wahai penduduk neraka, kekekalan atas kalian. Selesai, gak ada pindah. Kebayang ikhwan, ini yang kemudian janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang tanpa ujung selamanya. Makanya orang kafir nyesal jadi manusia, nyesal. Sekarang orang kafir kalau disuruh jadi binatang, kita ini terhormat kepada. Tapi begitu mati, begitu tahu janji Allah, saya menyesalnya. Seandainya dulu saya jadi kayak binatang. Inilah real binatang. Nah, di sini ada 3 hikmah. Kenapa hewan itu dikisos dan juga diperlihatkan? Yang pertama, Allah kepingin menunjukkan keadilannya, seadil-adilnya. Artinya siapapun yang berbuat zalim, siapapun, maka Allah akan balas siapapun. Jelas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menekankan bahwa menunjukkan bahwa kisos antara manusia itu ada. Kenapa ada? Karena jangankan kisos manusia, kisosnya hewan juga ada. Makanya ditunjukkan kisosnya hewan dulu, baru kemudian habis itu manusia ya, supaya orang kafir yang dia tahu bagaimana nasibnya berikutnya tambah nyesal. Makanya ya, di hari hisab perhitungan itu mereka kayak diadab sebelum adab sebelumnya. Ya, sebelum masuk ke adab neraka, mereka melihat itu kayak diadab di gimana nyeselnya, gimana teriakannya mereka di saat itu. Maka mereka berandai-andai dengan mengatakan seandainya dulu saya jadi tanah. Yes. Kemudian yang berikutnya, Allah menjadikan orang kafir semakin menderita dan semakin nyesel. Diadab hatinya bisa-bisa
sebelum masuk kepada adab neraka. Inilah bagaimana. Dan itu juga di depan orang fasik bukan? Orang fasik yang kemudian catatan amali bakal dilemparkan. Masya Allah, bakal dilemparkan neraka. Mereka melihat kondisi. Jelas? Nah, sekarang kisos antar manusia. Coba perhatikan. Istilah kisos antar manusia ini, ya ikhwan, kita bicara jangankan kezaliman secara umum, mukul aja, satu pukulan kena kisos. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan mandoraba dorban dengan syarat apa? Dzulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Kata-katanya, barang siapa yang memukul dengan satu pukulan, ya, ini satu, ya. Tapi dengan syarat apa? Dalam posisi dolim. Karena yang dikisos itu cuman orang-orang yang melakukan kezaliman kok. Kalau adil tidak kena, selesai. Dia akan jadi timbangan kebaikan. Ini kita bicara pada saat kezaliman. Nah, dan kezaliman yang terjadi ini ya, kalau manusia adalah urusan manusia sama manusia. Sudah sih. Makanya kita pernah bahas dari yang terakhir kemarin. Coba perhatikan ini. Ya. Ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memberikan kisos berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa catatan di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak ada tiga macam. Amin. Nah, catatan tiga macam ini apa aja? Yang pertama adalah catatan yang tidak Allah pedulikan sama sekali. Jelas? Yang kedua, catatan yang tidak Allah tinggalkan darinya sedikit. Ini yang ini. Ini yang materi kita sekarang. Yang ketiga adalah catatan yang Allah tidak akan ampuni. Yes. Nah, catatan yang Allah tidak pedulikan sama sekali adalah catatan kezaliman, ya, seorang hamba terhadap dirinya antara dia sama Allah. Dosa kita sama Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi catatan ini tidak Allah pedulikan. Kenapa? Karena ada ini tak masyiatillah. Kalau Allah mau ampuni, tapi kalau Allah mau kan ampuni. Jadi antara dua kondisi. Makanya Allah mengatakan apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya para ulama mengatakan dosa yang ini disebut dengan tak masyiatillah. Ya. Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Kalau mau diampuni, kalau mau ada. Jelas? Nah, kemudian apa? Yang berikutnya ya, catatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak akan tinggalkan. Nah,
Apa yang catatan yang tidak akan tinggalkan? Coba perhatikan. Catatan yang tidak ada akan tinggalkan adalah nih, catatan yang tidak akan Allah tinggalkan adalah kezaliman seorang hamba antara dia dengan sesama. Ya, maka apa? Kisos tidak, yang tidak pada tempatnya. Ya, maka kondisi mereka bakal kena kisos dan itu pasti. Ya, ini dia kondisinya. Jadi yang buat hidup kita berat dan kena hukuman kalau ada kezaliman kita sama orang lain. Nah, ini masuk di bab alam yang berikutnya yang masuk ke dalam perkara kisos. Judulnya di situ apa? Padahal apa? Kita nanti ini amal, orang ini amalnya banyak, orang ini kan sebelumnya hisab kan, habis hisab nggak berhenti sampai situ, masuk ke kisos, bisa berhenti di situ. Paham ya? Ini yang mengerikan karena ada saling balas dulu di situ. Habis kisosnya selesai nih, baru dia bicara surga neraka. Ya, habis diadabnya selesai, dihabisin dulu kezalimannya sama Allah, baru kemudian bicara surga selamanya atau neraka selamanya. Paham ya? Lanjutkan. Kemudian budak gimana budak? Nah, Rasulullah sampai menjelaskan. Kata Rasulullah, man daraba mamlukahu zaliman. Barang siapa yang mukul budaknya. Dulu budak itu barang posisi kayak barang, tapi tetap hatta barang, jangankan barang, binatang dizalimi kan? Ya, barang siapa yang memukul budaknya dalam kondisi zalim, ya, uqida minhu yaumal qiyamah, ya, maka akan apa? Uqida, dibalas nanti darinya di hari kiamat. Nah, cara kisos ada beberapa cara, ya, dijelaskan ada 3, ya, ada 2. Yang pertama, caranya dengan bayaran. Bayarannya pakai apa? Pahala. Tuh, ada 2. Pahala dan dosa. Jadi transaksinya bukan duit sudah, tapi bicara pahala sama dosa. Itu bayarannya. Nilai transaksinya. Transaksi kisahnya. Dikatakan man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi au syai'in. Kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya dari menjatuhkan kehormatannya atau kezaliman yang lainnya? Ya ikhwah, urusan manusia sama manusia itu ada 3. Ya, apa aja? Yang pertama berbicara masalah kehormatan. Catat ini baik-baik. Ya. Bicara yang kedua adalah berbicara masalah darah. Ya, bicara yang ketiga adalah berbicara masalah harta. Nanti bab kisosnya ini bab dosa masalah ini semua. 3. Mukul itu masuk mana? Kehormatan, darah, harta. Menghina itu masuk mana? Kehormatan. Ya, ngambil tanah itu masuk mana? Harta. Semuanya ada catatannya. Kebayang? Ya, ini yang nanti bab yang akan dibahas pada waktu diminta tanggung jawab. Bayarannya di posisi 3 ini. Ya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan qabla an la takuna dinar wa dirham. Sebelum tidak bermanfaat lagi apa? Dinar dan dirham. Harta sudah nggak bisa lagi dipakai buat bayar.
Karena yang dipakai buat bayar adalah amal saleh. In kana lahu amal saleh. Nah, ini dia yang dipakai bayarnya. Ukhidha minhu biqadri madlamah. Ngambilnya ada ukurannya. Kalau dia punya amal soleh, ukuran dolimnya seberapa, bayar pakai amal solehnya segitu. Jadi tergantung. Dan amal soleh yang dimaksud yang diterima, apa amal soleh semua yang kita anggap yang diterima sama Allah. Pertanyaannya ini ikhlas berapa banyak ya? Paham ya? Kadang-kadang dari sabarnya kita dari musibah, seberapa banyak kita dapat itu? Ya kalau amal solehnya dikit, habis bangkrut cepetan. Nauzubillah gitu. Ya. Kemudian wa illam takun lahu hasanah, enggak semua orang punya ini. Maka ukhida min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Bayarnya pakai apa? Orang yang terdolimi ngambil dosanya dikasih sama yang dolimi. Ya, itu disebut bayar-bayar pakai pahala atau dosa. Kalau pahala dari orang yang dolim, kalau dosa dari orang yang terdolimi. Akhirnya catatan dosa dari orang yang terdolimi tambah ringan kan? Numpuknya di mana? Di yang dolim. Makanya ini kita bicara istilah bangkrut sebenarnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua ini jelas tambah jelas lagi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Nah, saya tampakkan yang apa namanya terjemahannya. Para sahabat kalau bicara masalah bangkrut, orientasinya dunia atau akhirat. Kalau kita secara zahir pertama kali dunia, maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata. Enggak punya dirham dan harta, itu bangkrut. Di kalangan kami kata sahabat, Rasulullah mengatakan al-muflisu min ummati. Nah, istilahnya orientasi akhirat. Orang yang bangkrut dari umat. Kenapa? Mereka pertama disebutkan dengan amal solehnya. Ya'ti yaumal qiyamah, datang hari kiamat dengan apa? Pahala sholat, puasa, zakat. Dia bawa apa berarti? Pahala. Urusannya sama Allah baik enggak? Kalau bicara pahala gitu. Ya, akan tapi yang datang bersamanya, wa ya'ti, yang datang bersamanya ini yang enggak enak. Baca tamahada, mencaci maki. Ini urusan kehormatan darah atau harta? Kehormatan. Nuduh, masuk kemana nih? Kehormatan. Makan harta orang lain, masuk harta. Bunuh, masuk darah. Mukul, masuk darah. 3 jenis yang tadi kita maksudkan semua ada di sini saja. Ada di sini semua. Jelas? Ya. Akhirnya apa? Maka mulai Rasulullah jelaskan kisahnya. Setelah itu apa? Wa yu'tahada min hasanati. Kemudian pahalanya itu dikasih kepada orang yang didolimi. Ya, wahada min hasanati, dan ini dikasih dari pahalanya. Sampai kapan? Sampai habis. Sudah kan nggak punya pahala? Tapi apa? Qabla ayyuqdama alaihi. Sebelum apa? Sebelum tuntutannya selesai. Ya, maka apa? Ukhidat min khatayahu. Diambil ya dari setiap dosa orang yang dizalimi, ya, diambil, tapi kadar kedolimannya sesuai. Kalau kadar kedolimannya pukul sekali ya kecil ya. Kalau sampai bunuh maka kadar kedolimannya gede. Kenapa? Karena pertama kali yang dikisos nanti sama Allah adalah fiddima. Dari 3 ini, ya,
dari mulai masalah kehormatan harta sama darah. Yang pertama kali Allah kisah itu di darahnya. Maka nanti ada seseorang yang terbunuh akan nyeret orang yang bunuh, dikatakan fulan bunuh saya. Jelas. Maka disitulah kemudian terjadi. Kalau enggak dia si orang yang terzalimi tadi ngasih dosa, atau enggak orang yang terzalimi ngasih pahala. Dua kemungkinan. Jelas ya. Ini metode pertama. Metode kedua. Metode kedua itu ada dua kemungkinan juga. Jelas kan? Ya. Ada orang yang saling dolim. Kalau saling dolim gimana? Nah, ini kita bahas. Ya. Kalau ada orang yang saling dolim, yang satu dolim dan yang satunya didolimi, ya, maka aturannya orang yang dolim akan transfer kebaikan kepada orang yang didolimi. Ya. Kalau kurang maka dosanya orang yang didolimi akan diberikan kepada orang lain. Tapi masalahnya kalau keduanya sama-sama dolim. Ini bahasa kita. Ini metode yang kedua. Dimasuk ke keduanya sama-sama dolim gimana? Nah, kalau keduanya sama-sama dolim, ini kemungkinannya. Paham ya? Ya. Contoh nih, dua orang saling mukul. Jelas? Atau ya, yang satu ngerebut harta yang zalim, yang lainnya juga ngerebut. Paham ya? Saling berebut judulnya. Ya kan? Artinya saling mendolimi. Kalau kemudian nilainya sama, contoh satu mukul satu balas mukul, pukulannya sama rasanya, maka impas. Tapi kalau yang satu mukul pelan, yang satu mukul cepat, nah sisanya kena balas. Paham sampai sini? Ya. Nah, kalau yang satu lebih kencang, nah ini kondisi yang kedua. Kalau salah satu dinilai kezalimannya lebih besar, maka dia akan mentransfer pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Karena walaupun sama-sama zalim, yang satu lebih berat zalimnya, yang ngasih pahala. Ya, ini sisinya. Makanya ini jaminan. Dijelaskan. Ya, kita bicara bahwa sesungguhnya ya, anna rajulan qa'ada, ya, ada seseorang duduk di hadapan Rasulullah SAW, baina yaday Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innali mamlukin. Maksudnya apa? Dia punya dua budak ini. Ya. Kemudian apa? Yukadzibunani. Budak itu punya dosa apa? Dusta sama dia. Dia dikhianati majikannya sendiri. Ya. Kemudian wayakhununani, sudah bohong, kemudian khianat. Wayaksunani, kemudian habis itu menyelisihi perintahku. Kemudian ashtumuhum, maka kemudian aku menghina dia, kemudian marah gitu. Kemudian wa'adribuhum, dan aku mukul dia. Budaknya ngelakuin berapa dosa? Satu, ya. Kemudian dua, kemudian tiga. Jelas? Majikannya balas berapa? Satu, dua. Ya. Maka dia tanya kepada Rasulullah, fa kaifa ana minhum? Lalu bagaimana posisi aku terhadap mereka? Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, yuhsabu ma khaluka wa asauka, ya, wa kadzabuka wa iqabuka iyahum, ya, mereka akan dihisab kedolimannya. Satu, dua, tiga. Nah sekarang, dan hukumanmu sama mereka, hukumannya ada berapa ya? Dua.
Jelas. Nah, hukuman sama mereka fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kafafan. Kalau seandainya hukumanmu sesuai dengan kesalahan mereka, impas. Di sini Rasulullah menjelaskan 3 kemungkinan. Ya. Yang kedua, ya, dikatakan la laka wa la alim, enggak ada bagimu dan enggak ada bagi mereka. Ya. Tapi wa in kana iqabuka iyyahum duna dunubihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu lebih ringan daripada dosa mereka, kesalahan mereka, maka engkau punya lebihan atas mereka. Kapan? Nanti dibayarnya di akhirat. Jelas ya, mereka budakmu 2 orang ini bakal bayar ke kamu akhirat. Nah, yang ketiga enggak enak. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dunubihim. Kalau ternyata hukumanmu melebihi daripada dosanya mereka, kesalahan mereka, uqtus salahum minka al-fadl, maka mereka nanti bakal ngambil kisos balasan darimu dengan ngambil pahala nanti di hari kiamat. Langsung laki-laki ini kemudian kaget. Ya, fatanaha ar-rajul faja'ala yabki wa yahtaf. Ya, maka dia mulai melembut dan nangis. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, amma taqra'a kitab Allah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketakutan orang, nangis. Kemudian Rasulullah membaca wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqal. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan adil seadil-adilnya di kiamat. Maka seorang tidak akan pernah didolimi sekecil apapun. Dari situ kemudian dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai' khairan min mufaraqatihim. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang jauh lebih baik antara diriku dengan mereka daripada apa? Aku memerdekakannya. Maka ushiduka annahum ahrar qulub. Aku bersaksi di hadapanmu bahwa mereka semua bebas. Karena apa? Takut yang ketiga. Kalau ternyata kelebihan dia adabnya, habis dia, mendingan saya bebasin. Sebagai apa? Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa saya ini meminta maaf istilahnya. Maka dibebaskan. Biar nggak kena itu. Jadi siapa? Karena harga budak itu di zaman itu, kebahagiaan terbesar adalah kebebasan. Ini dia yang terjadi. Nah, pertanyaannya yang terakhir adalah berkaitan dengan di antara manusia, bagaimana cara kisosnya terhadap seorang mukmin yang mendolimi orang kafir di dunia. Kira-kira ada kisos? Ada. Bukan gak ada. Nah, caranya sekarang, Ustaz, kalau orang kafirnya sudah mati gimana? Kalau masih hidup gimana? Nah, di sini kita bahas cara. Ya. Sebagian ulama menjawab bahwa jika seorang mukmin itu mendolimi orang kafir di dunia, maka hendaknya dia segera minta maaf kepada orang kafir. Ya. Sebelum apa? Sebelum orang kafirnya meninggal dunia. Ya. Dan juga apa? Mendoakan agar dia dapat hidayah. Ini bentuk kita minta maaf. Amin. Kemudian sebagian ulama lagi menjelaskan demikian. Ya, Syekh Al-Barrah menjelaskan hendaknya seorang mukmin itu, ya,
bersedekah atas nama orang kafir tersebut dengan syarat selama masih hidup. Ya, kenapa? Karena siapa tahu hal ini bisa bermanfaat baginya di dunia. Ya, bisa menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Itu yang dimaksud. Jadi contoh nih, kita menghibahi, kita istilahnya menghina orang kafir. Hina, marah-marah kita di pinggir jalan menghina. Kemudian tiba-tiba habis itu gimana caranya sedekah atas nama orang kafir itu tadi. Kalau menjelaskan itu. Tapi dengan syarat masih hidup ya, supaya Allah memberikan dia petunjuk. Atau bisa juga dengan yang pertama, yaitu apa? Dengan mendoakan supaya dapat hidayah. Jelas ya? Dua cara ini untuk supaya kita bicara halal di dunia. Tapi kalau sudah mati gimana? Kalau sudah mati nggak usah. Kenapa? Karena tinggal dalam posisi ada kisos. Ini nggak enak. Kalau sudah mati, jelas. Nah, bagaimana kisosnya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang sanadnya hasan dari Abdullah bin Unais, ini penjelasan Rasulullah SAW. Ya, tentang masalah kisosnya, bahwa waktu itu manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Ya. Kemudian apa? Rasulullah menjelaskan bahwa manusia itu dalam 3 kondisi. Ya. Urrah, ya, ghurla, buhma. Kata Rasulullah pertama apa? Urrah itu telanjang. Ghurla itu belum dihitan. Kemudian yang berikutnya itu buhman. Buhman ini kemudian tanya sama sahabat. Buhman itu dia tidak membawa apa-apa. Sudah? Nggak bawa apa-apa kan? Harta nggak bawa apa, nggak punya. Jelas? Kemudian datang suara memanggil dari dekat. Ya, kata Allah, aku adalah raja di raja. Kemudian aku adalah dayyan, pemberi pembalasan. Maka tidaklah patut bagi seorang penduduk neraka. Nah ini dalilnya. Seorang penduduk neraka ini siapa yang dimaksud? Orang kafir. Untuk bisa masuk neraka, sedangkan dia punya hak atas penduduk surga sampai aku memberikan hak, alias kisos. Ya, sebelum penduduk neraka masuk neraka, nanti akan dapat haknya kalau didolimi sama penduduk surga. Jelas ya? Sebaliknya, dan juga tidaklah patut seorang dari penduduk surga untuk masuk surga, sedangkan ya dia punya hak dari seorang penduduk neraka, ya, sampai aku akan memberikan haknya. Yang penduduk surga sama, didolimin dulu sama penduduknya, penduduk neraka orang kafir nih, ya dibalas dulu. Jelas? Baru nanti yang neraka masuk neraka, yang surga masuk surga. Balasnya ini, paham ya Pak? Karena balas di akhirat itu lebih dahsyat, berlipat ganda jauh dibandingkan kita balas di dunia. Ini yang terjadi. Kemudian juga perhatikan hadis. Dikatakan ala man zalama mu'ahid. Kata Rasulullah, ketahuilah orang yang menzalimi kafir mu'ahid, kafir yang punya perjanjian. Jelas ya? Kemudian apa? Atau intaqasahu, mengurangi haknya. Au kallafahu fawqa taqatihi, atau memberikan beban di atas kemampuannya. Paham? Jadi dikasih bebannya berlebihan, zalim istilahnya. Ya, au ukhidha minhu syai'an bighairi tibin nafs. Ya, atau dia mengambil ya sesuatu ya tanpa ridhonya.
maka dikatakan fa'ana hijajuhu yaumal qiyamah. Maka Allah katakan, maka aku adalah orang yang akan mendebatnya di hari kiamat. Maksudnya mendebat apa ya ikhwan? Di kisos, bakal dimintain pertanggungjawaban. Sedangkan yang dizalimi siapa? Orang kafir. Selama kafirnya mu'ahid, yang punya perjanjian. Di Indonesia ini kafirnya mu'ahid atau harba? Mu'ahid. Dia bukan kafir perang. Kalau kafir perang lain posisi. Dan kalau kafir mu'ahid, dia di bawah naungan, nggak bisa, nggak boleh diapa-apain. Ya. Bahkan orang yang melakukan itu, ya. Maka ya ikhwah, judulnya, kesimpulannya adalah orang yang berbuat zalim kepada siapapun, mau mukmin, mau kafir, maka bahkan hewan sekalipun, maka akan dibalas. Kenapa? Rasulullah mengatakan masalah kucing hidup sama kita kan, di sekitar kita kan, zalim masuk neraka. Ini kata Rasulullah. Utibat imra'atun fi hirah itu kucing. Perempuan ini ya diadab gara-gara hirah. Padahal dikisahkan ini perempuan ahli ibadah, tahajudnya luar biasa, puasanya muslim sama Allah. Tapi dia ini dikatakan sajanatha, wanita itu ya mengurung kucing sampai mati. Apa yang terjadi? Fadakhalat fiha an-nar, maka dia pun masuk neraka. La hiya at'amatha, dia enggak masih makan. Wala saqatha, dan dia enggak masih minum. Idhabasatha, akan tapi apa? Dikurung untuk kucing. La hiya tarakaha ta'kul min hasyashirah, dan dia tidak melepaskan kucing itu untuk makan dari apa? Makan dari munculnya di bumi, ya, makan dari makanan liar. Tapi disiksa maka masuk neraka. Siapa yang dizalimi? Kucing. Jelas, ini kisos sebenarnya. Maka mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari yang kita serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal saleh kita timbangan kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari fitnah dan keburukan, serta mudah-mudahan Allah tutup kita semua dengan husnul khatimah. Pembahasan berikut insyaallah masalah bagaimana sifat timbangan Allah Azza wa Jalla, yaitu bagaimana Allah bicara masalah mizan. Karena habis dari kisos baru kita bicara masalah mizan, kemudian setelah itu baru bicara masalah surga dan neraka. Ya. Ini bisa saya sampaikan, ini jadi apa?